Oke, semangat pagi semuanya teman-teman. Pagi, semangat. Union, Solid. Union, Solid. siapa aku? Union. Untuk teman-teman semua. Ini katanya teman-teman waktunya kan menunjukkan apa? Waktu-waktu yang rawan ya. Nah, saya dapat tugas yang jam-jam begini ini paling berat ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau sudah mulai ngantuk tadi dari sini kita mencak-mencak lagi ya. Oke, ya maaf teman-teman saya nggak bisa mencak-mencak soalnya. Kurang, saya mesti belajar dari Pak Barus itu. Gerakannya kok kayak ular gitu. Ya, teman-teman. Bukan ular. Oke, saya sebelum masuk, saya ini gini, dapat tugas dulu, ya kemarin tuh requestnya Pak Barus tuh gini, gimana caranya teman-teman dalam waktu 6 bulan sejak join itu BP, wah itu berat ya, tapi saya optimis teman-teman, saya di sini optimis ya. Tadi teman-teman lihat saya memang di sini di bisnis asuransi saya sejak 2007 ya. 2007 saya sudah di bisnis asuransi. Perjalanannya itu cukup lumayan. Terus apa namanya? Sebenarnya ilmu-ilmu itu terus saya salin. Saya memang orang tipe melankoli ya. Jadi saya memang pencatat ya. Saya mencatat. Dan saya memang orangnya begini teman-teman. Kalau saya rasakan, loh kenapa kok saya tiba-tiba bisa waktu itu bisa agency manager, bisa bisnis partner di Allianz gitu, langsung ngomong ya. Kalau 2007 sampai 2015 saya di Prudential teman-teman. Nah, terus berada di sini dalam waktu nggak sampai 6 bulan, saya BP3 teman-teman. Nah, itu apa namanya? Tapi saya rasakan, saya itu ternyata kenapa kok saya bisa begini? Tapi saya bukan orang-orang yang luar biasa, teman-teman. Bukan. Saya hanya biasa. Tapi saya biasa melakukan kuku difu, gitu ya. Konsisten, komitmen, disiplin dan fokus. Ya, fokus. Ya, itu saya kuku difu. Jadi panggil saya kebetulan saya. Jangan aku banyak. Jadi ya teman-teman apa namanya, teman-teman kalau melakukan itu, saya rasa tidak ada semua yang katanya Bu Yula ya itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya ini kurang 1 bulan katanya ya. Itu teman-teman kalau percaya ya percaya sama yang sudah melakukan itu tidak ada kata yang tidak mungkin. Nah, oleh karena itu bisa nggak ya dalam 1 bulan ini misalkan saya BP1 gitu? Bisa teman-teman. Bisa. Pokoknya teman-teman benar-benar fokus ya. Benar-benar ya memang tentunya gunakan kekuatan ya leader kita ya. Kalau memang teman-teman masih FC organik, ini ada satu FC saya di Probolinggo itu belum apa namanya 12 bulannya itu di 15 Desember kalau tidak salah. Ya itu apa namanya ternyata belum mencapai. Tapi saya bilang tenang bro, ya istilahnya mungkin untuk pencapaian BP1-nya dia merasa belum. Saya bilang tenang bro, gitu ya. Saya bilang di sini banyak cara ya. Kalau teman-teman bisa pakai dekat dengan leader, dengan BP Anda, itu akan banyak sales idea yang di sana nanti. Ya. Nah, jadi saya kembali ke tugas saya tadi ya. Tugas saya untuk memastikan bahwa membantu teman-teman bagaimana dalam waktu 6 bulan itu teman-teman harus mencapai bisa BP1, BP2, bahkan kalau 6 bulan BP3 bisa nggak? Bisa teman-teman. Percaya nggak teman-teman? Percaya ya. Nah, karena sistemnya yang sudah diciptakan oleh MSNC dan Union. Jadi tangan untuk Union kan.
Oke, mungkin bisa dibantu materi. Jadi materi ini pernah saya bawakan di bis apa? Builder Forum ya, Builder Forum ya. Builder Forum, nah, bulan berapa itu Pak Barus? September. Agustus ya? Ya sekitar Agustus September mungkin ya. Saya di Builder Forum itu pernah membawakan, tapi saya mau bawakan lagi di sini kan katanya kalau diulang 2 kali itu teman-teman bisa lebih mantap ya. Karena saya membawakan materi ini kalau di Probolinggo itu tidak cukup 1,5 jam teman. Ini materi ini saya bawakan 4 minggu kalau di Probolinggo. Ya, nggak pulang loh teman ya. Itu karena memang bahaya saya kalau saya disuruh ngomong ini bahaya. Ini bisa saya kuat teman-teman nggak kuat. Iya. Jadi kayak saya ini kayak mesin diesel teman-teman. Jadi tambah lama tambah bahaya, tambah panas. Oke, teman-teman, judulnya aja di sini. Sebentar balik lagi sebentar ya. Ini kan how to start ya untuk for FC ya. Untuk para FC yang baru join, ya memang FC itu di sini banyak macam. Ada yang kalau saya di sini istilahnya FC organik teman-teman. Jadi orang yang belum pernah punya basic sama sekali tentang dunia keuangan di bank maupun di asuransi bahkan ya. Saya sekarang ini banyak tahun ini teman-teman, terutama saya merekrut orang di Probolinggo itu lumayan banyak, tapi semuanya tidak ada background asuransi. Ini mumet teman, ya pusing ya teman-teman ya. Tapi saya membayangkan dulu saya juga sama kan, saya bukan orang asuransi. Tahun 2007 itu saya masuk bukan orang asuransi. Saya rasa Bu Yule sama ya kayaknya, bukan orang asuransi, bukan maksudnya lahir dari asuransi. Mila juga bukan dari orang asuransi. Ya orang apa? Nggak tahu. orang nggak jelas. ya tapi kenapa kok tiba-tiba ya kita di sini bisa ngomong saya dari asuransi. Memang dari asuransi 17 tahun ya teman-teman, dari 2007 ya sampai sekarang. Nah itu ada suatu proses teman-teman. Nah memang jadi harus ada ini ya, memulai. Jadi cara memulainya harus tahu teman-teman. Nah saya membayangkan dulu waktu itu saya memulainya karena kepepet teman-teman. Ya, saya masuk usia pada waktu usia 37 tahun, mau punya anak ketiga, itu baru melangkah menjalani asuransi. Jadi teman-teman yang biasanya setelah direkrut, biasanya yang ditawari siapa? Tawari? Mulai dari ring 1 ya, keluarga gitu ya, temen gitu kan. Itu semuanya tidak ada yang join. Semuanya tidak ada yang join teman-teman ya. Tidak ada yang join. Tapi nggak usah khawatir. Oh ada sih satu kakak saya ya. Sekarang dia jadi FC saya di sini juga ya. Dia support saya, tapi preminya waktu itu 300.000 teman. Jadi premi yang boleh dibilang ya mungkin support adiknya gitu ya. Bukan adik Sakno ini kasih ya gitu ya. Jangan nangis gitu ya. Nah teman-teman, itulah apa namanya, tak rasa teman-teman sama lah ya, seperjuangan dengan saya seperti itu ya. Oke, next ya. Nah teman-teman, sebentar, mulai kemarin teman-teman itu kan di ini ya, apa namanya, diberitahu sama Pak Haris ya awal-awal bahwa teman-teman gabung di sini tuh diajak untuk berbisnis, betul? Ya, berbisnis. Nah, bisnisnya dikenalkan dengan ini ya. Kalau di Union itu diciptakan sistem ini. Ini yang diciptakan Union ya. Jadi bukan MSCG, ini Union. Nah, MSCG itu menyediakan level jenjang karir, gitu kan. Nah, cuma kabar baiknya MSCG ini untuk mencapai level yang BP1, gitu ya. BP2, BP3 itu sistemnya katanya hybrid gitu ya. Mobil-mobil sekarang kan hybrid gitu ya. Hybrid itu berarti kan bisa
dicapai langsung, nggak usah nunggu BP1 dulu, bahkan kita bisa langsung BP3, gitu kan. Nah, yang penting syaratnya adalah pribadi itu harus bisa dulu mencapai 100 juta atau dengan 8,5 juta ini, ya. Nah, ini menurut saya luar biasa, teman-teman. Karena saya di bisnis yang lalu itu selalu 300 juta. Jadi nggak ada yang 100 juta, tidak ada. Nah, ini kok kecil banget gitu ya. Terus yang kedua, di sini teman-teman itu tidak hanya jual, kalau di kampung yang lain menurut saya itu sampai hari ini itu banyak kan teman-teman, kalau di asuransi hanya jual asuransi jiwa dan kesehatan, ya. Tapi di sini teman-teman itu mindsetnya bisa ngomong ke orang tentang dana pensiun. Nanti saya ada di slide saya, di materi saya yang kedua ini, karena waktu saya cukup panjang, ya. Jadi nanti saya ajar teman-teman, saya kasih sharing di bagaimana saya melakukan presentasi, itu mengajari teman-teman yang di tim saya presentasi, itu presentasi konsep, teman. Ya, nanti, ya. Oke, saya kembali lagi ke sini, bahwa teman-teman di sini harus ingat ya, ini semuanya kayaknya dimudahkan, ya. Karena teman-teman menemukan perusahaan yang memudahkan jenjang karirnya, ya. Dan kita ketemu grup Union yang luar biasa menurut saya. Juga kok tiba-tiba ketemu ini ya, sistem 8,5 dengan Namitra ini ya, 8,5 juta, tangan kiri, tangan kanannya yang penting fokus Namitra, ya, 600. Nah, kalau teman-teman ini bisa melakukan dan tentunya dibantu, ya, karena kan sistemnya kita adalah kalau yang atas pasti teman-teman kalau sudah jadi BP itu pasti juga membantu yang bawahnya, gitu kan. Nah, dan ingat katanya Pak Barus kemarin ya, kalau bisnis Anda ingin Anda kaya, itu di sini kan bisnis itu ada yang namanya networking, ya. Kemarin kan ada franchising, networking, satunya lagi konglomerasi. Ya, bukan konglomerasi ya, bagus kemarin istilahnya. Ya. Nah, yang kita ini di networking. Nah, teman-teman, ini adalah fokus kita semua ya, sama. Oke, berikutnya, teman-teman. Nah, next slide, ya. Nah, teman-teman diajak join di sini, ya ini, ya, kecil ya tulisannya, ya, teman-teman. Nggak apa-apa, ini saya cuma review aja ya. Jadi sudah ada support sistemnya. Nah, support sistem dari Union yang kemarin yang tadi sudah juga dikatakan sama Pak Oni, teman-teman di sini punya tool yang nanti 2025 itu akan semakin dilengkapi oleh Pak Barus. Ya, jadi teman-teman dimanapun kalau kita mau bisnis dengan sebuah sistem itu jauh lebih mudah nggak kira-kira? Jauh lebih mudah. Ya. Bahkan teman-teman bisa melakukan sistem di mana-manapun itu teman-teman bisa sudah ada rule-nya, sudah ada, tinggal melihat seperti ini. Ya. Oke, berikutnya teman-teman. Slide. Nah, ini saya mau ingatkan lagi ya, bahwa teman-teman kalau bisnis di asuransi ini perhatikan ini ya. Nah, mulai kemarin sampai sebelum saya ini materinya lebih banyak ke arah ini ya, teman-teman ya. Jadi mindset ya, tentang attitude, sikap, bahkan teman-teman dibentuk kalau teman-teman mau berhasil, ya Anda harus menjadi seorang leader yang punya integritas, ya, nggak gampang melo, gitu ya, yang punya goal setting yang jelas, gitu ya. Terus katanya Pak Oni terakhir nggak punya mental block, gitu ya. Nah ini semuanya ke sini. Urut-urutannya memang seperti ini teman-teman, ya. Urut-urut orang yang berespon itu pasti punya hal prospek. Betul nggak masalah? Tanya sama Mbak Mila, ya Mbak Mila, kalau ada kontes gitu ya akhir tahun ini, kalau kita sudah punya hal prospek, rasanya gimana gitu ya? Iya, itu nyaman.
Ya, tinggal orang-orang itu yang di-push ya. Jadi kita sudah tahu arahnya gitu loh, benar-benar tahu nih jalannya kemana gitu teman-teman. Ya. Terus pengukur diri, sebentar. Pengukur diri apakah sudah bisa punya branding yang bagus dengan calon klien. Jadi kita juga bisa mengukur, saya ini udah bagus nggak ya, sudah diterima nggak ya sama orang ya. Berarti kalau saya, jadi hot itu ciri-cirinya gimana? Kelihatan teman-teman, kelihatan. Oke. Dan kita juga berani. Gimana? Sekarang saya proses ya. Oh, sebentar, saya ini Pak uangnya. Apanya yang belum? Ya ditanya gitu ya. Apa yang kurang paham? Kalau dia sudah paham, rata-rata itu hanya masalah tentang oke, minggu depan, misalkan gitu ya, 2 minggu lagi. Keuangannya mungkin tinggal keuangannya. Kalau saya masalah keuangan, saya nggak ada masalah. Ini, kamu kan belum tahu diterima apa enggak. Tak ajukan dulu, kalau kamu sudah serius, tak ajukan dulu, kalau diterima, baru duitnya. Gimana? Saya biasanya gitu kalau kampus musim. Oh iya, apa mau jawab apa? Ayo. Kita ngeles di depan kita kan nggak bisa. ABC nggak bisa kalau sudah gitu. Ya, nah itu benar-benar hot. Tapi kalau alasan nih apa? Mungkin kita merasanya hot, tapi benar belum. Mungkin masih uang atau masih PHP, pemberi harapan palsu. Ya, next berikutnya, teman-teman. Minta tolong slide-nya. Ya, oke. Terus, nah, terakhir untuk basic ini adalah monitoring. Tadi kan teman-teman sudah melakukan semua. Kalau mau juga lebih cepat berhasil, Anda lakukan monitoring dengan leader Anda. Ya, jadi monitoring itu ada, Mas minta tolong ada satu slide tulisannya itu contoh monitoring gitu Mas. Ada satu. Ini tidak apa-apa, tak jelasin dulu. Jadi kalau monitoring itu melaporkan berapa jumlah orang baru yang di prospek, berapa yang di follow up, berapa jumlah hot prospek, dan berapa closing. Oke. Contoh yang ini, iya nih, buku aktivitas. Coba. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, kalau Anda mau dibantu sama leader Anda, itu juga harus punya data ya, maksud saya. Jadi jangan cuma nanti bikin janjian, tapi data nggak punya. Leader ya bingung kan. Saya kapan ini mau tak pastikan jadi BP1 kan juga bingung. Tapi kalau data Anda benar, kita juga bisa sama-sama untuk memastikan dia menjadi seorang satu atau BP2 atau BP3 ya. Nah terus, dan itu harus rutin ya. Harus rutin pada saat Anda melakukan ngomong monitoring. Kita kan artinya menyerahkan diri kepada leader kita untuk dibantu kan gitu ya. Bukan menjadikan leader pembantu. Kalau misalkan nggak jelas, itu sama juga menjadikan leader Anda pembantu. Sama loh, gitu. Ya. Tapi kita sudah kuat kok, sudah biasa ya. Seperti itu. Nah ini tak. Jadi setiap hari itu saya mencatat teman-teman. Dia lapor ke saya catat. Jadi misalkan di sini ada yang ikut monitoring 4 orang ini ya. Jadi saya catat teman-teman ini ya. New prospeknya berapa, follow berapa. Dia nulis buku kunjungan, jadi tapi setiap hari lapor ke saya. Nah, pas totalan, pas meeting tim itu sama saya saya cocokkan antara monitor laporan ini dengan buku kunjungannya, dan di situ terjadi konsultasi sama saya. Begini dan seterusnya. Jadi saya bisa memastikan siapa yang komitmen apa enggak. Gitu. Kalau masih banyak di tim saya yang belum komitmen, ya tugas saya untuk nyari yang baru lagi, yang komitmen.
seperti itu. Ya, oke. Kembali ke slide yang tadi. Bentar dulu. Suasana sudah mulai semakin ini harus digoyang nih, minta tolong MC aja nih ya, goyang ya, semakin dalam. Jadi ini tinggal satu slide lagi, saya ada materi pelajaran dari saya. Sebentar, sebelum saya panggil MC, saya teruskan ini ya teman-teman. Coba berikutnya dari ini. Nah, ini teman-teman ya. Kenapa dari tadi saya cerita harus ada daftar nama, terus ya buku kunjungan, ada buat prospek. Karena ini teman-teman, karena itu ada rasio, ya rasio. Jadi dari new prospek sampai ke follow up itu rata-rata kalau ada 20 biasanya bisa kita follow up 10. Dari follow up menjadi one prospek 10 biasanya 3. Ini menurut skill daripada rata-rata para FC sejak gabung dari 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan itu ada, kalau lebih dari 12 bulan biasanya rasionya naik. Nah, buat prospek ke closing itu 3:1. Ya, agent atau FC atau sudah jadi BP1 gitu ya, 6 sampai 12 bulan kurang lebih seperti itu. Jadi itu mendapatkan buat prospeknya rasionya biasanya naik. Nah, kalau lebih dari 12 bulan dia skillnya ini gergajinya udah tajam nih, gergajinya udah tajam, pasti naik lagi. Jadi kesimpulannya teman-teman, Anda tidak melakukan yang tadi saya bilang, yang penyebab lama. Jadi ini saya mau temukan, kenapa kok lama tidak bisa closing atau tidak bisa promosi? Jawabannya kalau diterapkan dengan angka-angka, dengan rumus-rumus itu seperti ini. Ya, jadi ini realnya. Kalau teman-teman tidak melakukan, jadi jangan salahkan siapa-siapa. Yang salah diri kita sendiri. Berikutnya, minta tolong next, ya. Terus saja ini dilewati, dilewati. Nah, ini tadi Bu Yule menjelaskan tentang ada apa namanya ini ya, harus punya goal ya, goalnya harus di setting ya. Kurang besar mungkin ya, ini benar, tidak apa-apa kelihatan ya. Nah, atau coba next aja, yang ini dulu, berikutnya. Nah ini teman-teman. Jadi di sini ya, kenapa angka ini saya munculkan 6, 12? Ini teman-teman juga harus tahu tentang memonya dari MSCI ya. Kalau Anda misalkan dalam waktu 6 bulan, ini ada satu FC yang hebat misalkan ya. Saya misalkan ada rekrut orang dari X asuransi lain misalkan ya. Dalam waktu 6 bulan dia sudah dari FC, sudah misalkan omsetnya nyampe BP3 gitu. Sebelum 6 bulan kira-kira bisa nggak dipromosi? Dipromosi. Jadi di Orionnya tiba-tiba ganti BP3 gitu. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Harus nunggu 6 bulan, tetap 6 bulan. Ini kunci yang dari MSCI ya. Tapi kalau teman-teman bisa, tidak apa-apa, cuma tinggal nunggu bulan aja kan, tinggal nunggu bulan. Oh berarti nanti di Orionnya nanti muncul, sudah BP1, BP2 atau BP3 kalau tercapai omsetnya ya. Nah, tapi maksimum 12 bulan. Jadi ini perhatikan, angka 6 dan 12 ini teman-teman harus tahu benar. Soalnya kalau teman-teman nggak tahu, itu nanti kebablasan gitu ya, atau yo eman gitu ya. Kadang-kadang kalau kecepatan nanti ngamuk-ngamuk ke leader gitu, sama perekrutnya, wah kus wayane gitu ya. Lo Orion kok bro, ya tenang lah bro kan gitu ya. 6 bulan, tenor mesin lah gitu ya. 6 sampai 12 bulan ini kan. Nah, teman-teman. Jadi pada saat Anda join 1 bulan itu biasanya fasenya FC itu belajar dan buka polis sendiri. Nah, coba ya di ruangan ini ada yang nggak punya polis? Ada?
yang ketawa ini kayaknya gimana gitu? Atau kurang banyak gitu? Jangan ya teman-teman ya, itu malu-maluin ya, malu-maluin, serius malu-maluin. Teman-teman harus punya sendiri ya. Nah nanti hitung-hitungannya ada, nanti ini makanya di belakang ini akan semakin seru, akan belajar hitung-hitungan teman-teman ya. Jadi di bulan pertama syaratnya di tim saya itu harus saya paksa punya polis sendiri teman. Mau kemampuannya cuma 6 ya sudah 6 ya 6 sudah. Misalkan dia dengan usianya harus 200 lebih gitu ya, punya anak ya suruh ikutkan anaknya dulu paling enggak itu harus punya polis. Kenapa? Loh kita ini mau membantu orang, misinya kan mau bantu orang untuk punya polis. Itu kan angkanya kan untuk perlindungan keuangan sekaligus untuk tabungan masa depan. Masa depan itu dana pendidikan lah, dana pensiun kan gitu kan, tabungan nanti 8 tahun lagi itu apa, itu tetap yang namanya dia harus punya polis. Gimana mau meyakinkan orang tapi diri sendiri ngomong yakin itu tapi tidak punya, teman-teman? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa ya. Ini ya, terus mulai bulan 1 setelah itu selama 5 bulan ini harus digaspol. Nggak bisa nggak, harus gaspol ya. Gaspolnya apa ini? Ini belajar pengembangan diri dan asah sales skill by union dan MSCC support system. Belajar pengembangan diri itu ya seperti ini ya. Jadi ada acara Better Day, ada acara union apa, itu harus masuk. Pak, aku sudah berkali-kali. Iya, gue kira Pak baru sama Bu Yulek sama saya, Pak Oni itu saya tidak akan pernah absen, kecuali kalau saya mau sakit ya tidak bisa bangun, itu saya tidak bisa hadir. Tapi kalau saya masih ini, saya akan terus hadir di acara ini. Jadi mungkin teman-teman bisa selalu lihat wajah saya. Ya, teman-teman terus. Nah, proses ini teman-teman ini disupport oleh 2 ini ya, sistemnya oleh 2 ini sudah disiapkan. Kalau di MSIG itu ada SBT ya, ada apa nih, graduation hour, agen share ya, Orion, Fast Start gitu ya, sales maker, ada lagi apa nih, claim clinic, investment update, BIMOR dan lain-lain. Itu ikuti aja semua ya, karena itu meningkatkan ya pengembangan diri teman-teman ya. Saya mau cerita, saya waktu dulu di Prudensial itu saya ini termasuk orang yang, itu saya bilang, karena saya bilang saya termasuk orang yang konsisten. Setiap training tidak ada yang saya lewatkan, saya makan semua. Saya makan semua, saya praktekkan. Jadi saya ikuti dan saya praktekkan. Makanya kalau sekarang enaknya apa? Ada Zoom. Dulu harus datang teman-teman, harus masuk ya. Kalau ini tahu gitu. Dan setiap training kalau waktu di company yang sebelumnya itu saya selalu datang. Kalau harus ke Surabaya ya harus ke Surabaya teman-teman. Itu dari Malang Surabaya saya ikuti, bayar karena bayar harga. Iya. Ya, apa langsung hasil? Nah, investasi layar ke atas itu saya alami teman-teman. Itu harus saya ikuti ya satu persatu. Nah, zaman sekarang itu udah beda, gara-gara COVID ya. Jadi Zoom itu semakin memudahkan. Terus di tempatnya Union pun sudah dibuatkan aplikasi. Nah, teman-teman tinggal belajar, tinggal di sana. Nah, berarti kan kita ini semua sudah dimudahkan, berarti tinggal actionnya ya, sama mindsetnya. Ini jangan sampai benar-benar Anda nolkan sendiri, kan gitu ya. Oke, berikutnya. Jadi ini roadmap goal settingnya teman-teman untuk mencapai yang namanya 6 bulan itu Anda pasti BP, ya terapkan seperti ini. Jadi ini kuncinya ya, kata kuncinya. Jadi teman-teman harus tahu. Ya, minta berikutnya. Next slide. Ini next saja deh, nanti next ini dulu. Nah, sekarang gini teman-teman.
Ini juga caranya dari MSIG ya. Kalau union kan 600 ya. Saya cuma mau ingin tunjukkan bahwa kalau misalkan cara ini pun gak ada yang salah ya. Jadi fokusnya adalah diri sendiri adalah bantu 3 keluarga menyisihkan 1 juta per bulan. Kan kenapa kok saya bilang keluarga gitu, kok enggak per orang? Supaya mindsetnya teman-teman ini lebih mudah untuk membantu orang-orang di luar sana ya. Jadi kalau misalkan saya mau cari closingan 1 juta per bulan gitu ya, selama 3 minggu dalam 1 bulan, jadi setiap minggu 1 juta. Rasanya kadang-kadang pikiran ini berat untuk mencari 1 juta per bulan ya, apalagi di kota-kota kecil kayak Probolinggo begitu. Tetapi kalau mindset saya rubah, saya mau bantu setiap keluarga. Dia ada, saya cari dalam 1 bulan itu ada 3 keluarga, di mana 1 keluarga itu menabung 1 juta. Yang suaminya misalkan untuk dana pensiun suami, istri itu dana pensiun istri, lalu anak itu dana tabungan anak. Kira-kira lebih enak nggak teman-teman? Lebih enak ya ngomongnya ya. Jadi lebih nyaman lah gitu ya. Nah, kalau teman-teman melakukan konsep 362 ini aja untuk dalam proses untuk pencapaian BP1-nya itu seperti ini teman-teman. Jadi ini BP1 ditempuh sendirian gitu ya. Diri sendiri, tapi dia sudah melakukan sekaligus rekrut 2, di mana rekrutannya ini mungkin setelah 1 bulan gitu ya. Setelah 1 bulan dapat rekrutan 2 atau mungkin di bulan kedua. Yang penting 1 ini sudah rekrut 2. Tapi 2 orang ini melakukan hal yang serupa dengan diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri itu adalah membantu dalam 1 bulan itu ada 3 keluarga yang menabung 1 juta per bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan kan ada 4 minggu ya. Yang 1 minggu itu libur dia. Kasarannya buat sparing gitu ya. Kalau misalkan dapat 4 Pak, ya puji Tuhan, kan cepat berarti kan, lebih cepat berarti kan. Ya untuk sparing. Nah, dengan konsep ini aja komisinya teman-teman, kalau 3 tahun duitnya nggak diambil di rekening itu ada 144 juta. Kalau nggak diambil, ya dibiarin, sudah tinggal nunggu nanti 3 tahun ada duitnya 144 juta. Itu pasti gitu, ya. Nah, kalau mau ngitung tahun pertama aja, tahun pertama kan namanya BU ini, jadi dihitung aja tahun pertama tahun ini nomor 1 sama nomor 3 kurang lebih ada 90 juta. Dibagi 12, kalau dia bayarnya bulanan, terimanya berapa? 7,5 juta per bulan. Kerja apa teman-teman? Dalam waktu 6 bulan itu sudah bisa menghasilkan kurang lebih 7,5 juta per bulan. Hanya di MSIG. Ya, jadi ini. Nah, apalagi kalau setelah 6 bulan BP1 kan, kalau teman-teman sudah melakukan ini ya, 3 keluarga yang nabung 1 juta per bulan, diulang tiap bulan sampai 6 bulan, berarti kan 3 juta kali 12 kan di setahun kan ya, kurang lebih berarti 36 dikali 6, karena 6 bulan diulang berturut-turut, itu sudah menjadi 216 juta. BP1 enggak? BP1 gitu. Nah, rekrutannya berikutnya itu meniru hal yang serupa, tentunya dibantu oleh leader di atasnya ya. Tentunya dibantu, dipastikan, maka dia juga kalau dalam waktu berarti antara 6 sampai 12 bulan yang 2 rekrutan ini juga menjadi BP1 dalam waktu 6 bulan maksimal, maka dalam waktu 12 bulan teman-teman BP3 enggak? BP3 cepat gak ya? Cepat ya. Nah ini teman-teman mau pakai cara ini boleh ya. Pakai cara union lebih simpel lagi. Ini kan dalam 1 bulan bantu 3 keluarga ya. Nah, kalau 3 bulan
Apa enggak sudah 100 juta teman-teman? Iya kan? Ini kan 6 bulan 216 juta 6 bulan. Kalau 3 bulan itu sudah 100 teman-teman. Sudah 100 berarti sudah setengah BP1, benar nggak? Nah, kalau dia punya 6 orang yang melakukan hal serupa, ya antara 6 sampai 12 itu pasti BP3. Betul? Ya? Baru tahu ya? Kasih tanda S. Kasihan dia dulu. Ya, baru tahu ya. Nah, ini teman-teman ini harus dihitung. Nah, makanya konsultasi sama leader. Jadi ini benar-benar dilakukan ya. Dan aktivitas tadi semangat ya. Jadi bantu setiap minggu itu satu keluarga. Nah, terus ngomong gampang katanya, benar nggak tuh? Ini teori pak gitu. Nah terus prakteknya gimana? Nah ini kalau mau praktek kita beda lagi. Next slide berikutnya. Ini jadi ada istilah prospecting. Jadi prospecting itu cuma mengumpulkan nama teman-teman ya. Ingat ya. Di sini closing itu bukan sulapan kayak Deddy Corbuzier atau Romy Rafael gitu ya. Di teblek gitu langsung closing gitu ya. Nah ada itu teman-teman di sini tidak ada proses yang instan teman-teman ya. Jadi proses yang benar-benar berproses ya. Jadi saya ngambil istilah gini. Dulu waktu di kampung yang sebelumnya itu katanya harus buat 100 list nama ya. Di sini tidak usah 40 aja ya. Tapi 40-nya bukan yang kolor, 40-nya yang manis. Ini istilah saya ya, kolor itu kan dari keluarga, orang dekat, lingkungan, organisasi, referral. Ini kan dicari, tapi setelah itu disaring. Ini teman-teman, next berikutnya. Berikut. Nah ini kan tadi pakai keluarganya ya, ya berikutnya. Ya ini ditulis gitu ya. Nah kalau nama sebanyaknya, tapi 40 nama, ini 40 nama yang manis gitu loh. Yang manis berikutnya teman-teman. Nah ini yang punya kemampuan finansial, yang punya pengambil keputusan atau decision makernya siapa? Menteri keuangannya di rumah tangga ini siapa nih? Suami atau istri atau dua-duanya? Ya, kebanyakan biasanya istri, biasanya menteri keuangan biasanya itu. Makanya kalau saya prospek, saya ajari teman-teman itu untuk ketemu sama istrinya. Kalau suami itu, soalnya suami bulat, dijak bal-balan terus. Bulat tak ya? Ya, nah pengambil keputusan itu biasanya istrinya kebanyakan. Nah, memiliki kebutuhan. Nah ini teman-teman yang harus membantu menggali kebutuhannya. Tanya, ngomong-ngomong sudah punya dana pensiun, persiapannya pakai apa ini Pak? Gitu ya. Oh pakai BPJS. Oh Pak, tahu enggak berapa yang diterima oleh BPJS? Kalau pakai hanya menggunakan BPJS, berapa yang diterima, gitu ya? Seperti itu. Jadi kita menggali kebutuhan, ya. Itu nanti teknik. Tapi ini kalau memiliki kebutuhan ini teman-teman gini, betul. Saya prospek ke orang yang baru menikah terus punya anak, pasti punya kebutuhan enggak? Pasti. Itu pasti kebutuhan. Cuma dia tidak sadar, dia masih euforia punya anak. Ya. Sedikit lucunya anakku gitu ya. Nanti di kompres ini sampai anaknya nanti kalau dia tak bisa menyiapkan dana sekolah kan gitu kan ya. Nah insurable, jadi dapat diasuransikan. Jangan cari yang keluarga yang sudah sakit, lewat dulu ya. Terus dapat ditemui ya, yang diutamakan yang ditemui. Jadi misalkan masih FC organik, nanti prospeknya tinggalnya di Malang, prospeknya di Batam gitu. Ya ini jangan dulu gitu loh teman-teman ya. Jadi ini, oke berikutnya, next. Nah contohnya kayak gini. Jadi ditulis ya, dibuat tabel, list, misalkan Tina tinggal alamat di Malang ya, teman single tapi kaya, gini ya, ini. Terus Budi gini ya, married ya, menengah, dari ekonominya. Jadi ditulis teman-teman. Nah kalau dari sudah punya, apakah langsung orang-orang ini pasti closing?
Enggak, ini kan awal. Makanya dicari dulu yang manis dulu, begitu kan? Jadi diseleksi dulu, jadi udah ngawur gitu loh. Makanya kan kita katanya mau 6 bulan, mau harus capai kan PP kan. Jadi kalau teman-teman persiapannya nggak matang, nggak bisa. Ini ya, karena kesalahannya itu kan gitu. Aktivitas Pak, sing yo apa? Waben atau wawari itu. Itu nek mau latihan nggak apa-apa, tapi di bulan pertama aja gitu loh. Ini bulan kedua sampai bulan ke-6 ini bulan pertandingan teman-teman. Ini bukan main-main di sini nih. Ini benar-benar bisnis, katanya mau bisnis, ya kan? Mau meskipun masih karyawan, meskipun punya usaha kayak Pak Oni bakso, tapi dia tetap harus tahu seperti ini, ya. Nah, ini masih cool prospek ini teman-teman ya, cool ini ya. Masih cool, artinya teman-teman kan masih belum tahu dia nih hot apa enggak, ya. Berikutnya teman-teman. Nah, bentar. Terus saya juga jelaskan di how to start ini, di basic yang skill FC yang pertama ini, proses untuk closing itu ada yang namanya harus menjalani namanya sales cycle, ya. Ini ya, jadi mulai dari planning, prospecting. Tadi yang awal-awal itu masih planning prospecting nih, ngumpulin nama. Tapi namanya cari yang manis. Berapa banyak? 40. Loh kok 40? Ya nanti ada maksudnya. Karena kan kita mau menyamakan dengan maunya Union kan dapatnya tadi itu ya. Dalam waktu 6 bulan. Kalau teman-teman cuma 100 juta, 8 juta setengah, berarti kan ada 8 keluarga ya, 8 sampai 9 keluarga yang Anda ingin closing. Yang kurang lebih 1 jutaan, begitu kan. Nah, cukup dengan 40 nama ini, tapi yang cari benar-benar yang manis begitu ya. Nah, terus nanti seperti ini, ada sales cycle yang berikutnya, ada fact finding, ada presentasi, handling objection, ya, ada closing ya, kata closing teknik, terus dan selanjutnya untuk apa namanya ini, tidak lanjut ya, untuk setelah penyerahan polis, terus kita juga bisa jualin lagi polis berikutnya. Oke, berikutnya dulu, next. Nah, ini planning teman-teman. Planning teman-teman itu tadi kan sudah punya 40 nama yang manis tadi ya. Nama, terus kita kan melakukan action ini di lapangan, aktivitas. Nah, satu hari itu ketemu kalau orang yang part time atau full time gitu ya. Oh ya, teman-teman saya mau tambahin sedikit ya. Saya lebih senang orang yang full heart di sini daripada full time tapi no heart. Ya, betul. Setuju. Saya lebih senang yang full heart ya. Walaupun part time tapi dia full heart, itu beda teman-teman. Ya. Oke, ini ya. Terus kalau part time sehari ketemu dengan 1 sampai 2 orang. Kalau full time itu minimal 2-3 orang. Dari yang manis yang pertama Anda buat tadi. Ya. Terus ini dapatkan hot prospect ya. Terus setiap hari itu ada kegiatan kita adalah mencari new itu menemui orang yang Anda tadi sudah di list tadi. Terus juga follow up. Ya, follow up yang sudah di list tadi. Ya. Dan catat di buku visit report. Harus dicatat teman-teman. Dan kebanyakan teman-teman ini kan melakukan bisnis ini ketemu terus ya, ketemu lagi, tapi tidak ada pencatatan. Mana bisa? Bakso aja dicatat sama Pak Oni. Keluar pentol itu kalau tidak jadi duit didenda itu sama Pak Oni. Yang pegawai. Betul nggak teman-teman? Dicatat tuh. Ini bisnis kalau tidak dicatat gimana bisa ngukur kekuatannya? Betul nggak? Dan memori kita itu pendek. Kalau misalkan 40 sudah diprospek semua, belum ada yang closing, ya, belum ada yang closing. Terus gimana? Ya nambah lagi sambil follow up yang sudah dipastikan. Karena 40 manis ini, istilahnya nanti bakarnya 40 manis ya harus benar-benar 40 itu buat prospek.
Berikutnya, belum. Ya, prospek kemana? Ya prospek tadi itu ya, ke caranya bisa ke pasar alami, bisa melalui referensi, bisa goal canvassing, bisa ke pameran, presentasi group selling, presentasi di perusahaan, macam-macam. Oke, berikutnya. Nah, ini yang paling penting juga teman-teman ketahui sebagai orang FC pertama ya, seorang baru join FC. Jadi jangan dikira kita tuh kayak Bu Yulai, saya, apapun Pak Oni, Pak Barus, Pak Haris, itu closing itu bukan orang yang langsung ketemu langsung closing, tidak ada itu ceritanya. Bagi saya tidak ada, itu sulapan. Ya, nah itu semua adalah dari hot prospect. Jadi teman-teman, cool itu masih tulisan ya, masih kira-kira siapa gitu. Terus setelah kita prospek, itu kita rasakan orang ini, dia sudah ini ya, welcome enggak gitu ya, welcome. Dia open heart enggak sama kita gitu ya. Terus dia bukan orang yang tipe anti, trauma. Pak, saya di ini apa di apa namanya? Bumi Putra gitu katanya, duitnya nggak kembali gitu. Nah, bukan tipe-tipe yang gitu, tapi itu bisa bisa dijelaskan sampai benar-benar dia sudah nggak trauma lagi kan gitu ya. Nah ini, tapi dia masih belum sadar kalau uang ini masih belum sadar, sudah mulai setengah-setengah gitu ya, antara ya penting sih, tapi dia kayak belum ada greget untuk ya aku mau beli, itu masih uang ya. Nah kalau yang hot ini benar-benar ya aku penting ini, sudah merasa ini kebutuhan saya, tapi biasanya kalau hot itu tentang duit biasanya. Duitnya masih begini. Nah itu masih ada trik lagi teman-teman, teknik lagi untuk bagaimana nge-push supaya dia bisa beli. Ya. Kayak tadi ceritanya Pak Oni masih ingat, jadi orang yang kata J itu tadi, kata J, kok terakhir pulang-pulang masih mau ikut lagi 12,5 juta katanya gitu kan. Ya karena Pak Oni sudah menguasai teknik handling objection dan segala macam, dan juga integritasnya juga ditambahkan kepada apa namanya prospek tadi, sehingga yang tadinya itu apa namanya cool atau warm dia bisa hot dan bahkan langsung sudah bisa closing. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kok lama nggak closing, saya tinggal nanya berapa jumlah hotmu. Ya, kalau hotnya cuma sedikit, kalau mau closing gimana? Ya, karena ini kita bermain rasio ya teman-teman. Rasio closing itu saya mau closing 2-3 minggu ini, itu saya sudah punya stok buat prospek. Tidak ada, meskipun tanya aja lah Bu Yulai, tidak bisa. Ya kalau misalkan lupa kok ada, iya tapi kan nggak bisa terus menerus ya. Itu miracle aja saya bilang ya, miracle ya, karena memang Tuhan kasih kekuatan pikiran kita, ya attitude kita benar. Tapi tetap bagaimanapun itu bukan ketemu orang di pesawat duduk sama Bu Yulai langsung ya closing gitu, itu ngeri juga loh teman-teman. Jangan-jangan dia sudah sakit, aha ini Bu Yulai ini kan gitu kan, ini ketemu nih gitu. Nah itu teman-teman juga harus hati-hati ya. Nah ini namanya tipe-tipe hot prospect itu, jadi harus tahu ya. Itu terus oke, berikutnya teman-teman. Ya, ini buku kunjungan ya. Buku kunjungan itu merupakan pengingat, penghibur dan pengukur. Ini harus punya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah jadi sekarang ya FC atau nanti jadi BP, pastikan FC Anda itu punya ini.